Assalamualaikum. Kita lagi dengan Bu Kris. Kali ini kita akan belajar tentang variabel acak dan distribusinya. Selamat menyimak. Diharapkan setelah mempelajari materi ini bisa terdidik, mempunyai kemampuan untuk berpikir. Mengapa harus mempelajari variabel acak? Karena biasanya kan persamaan matematika itu terdiri dari bilangan-bilangan lah, 2x pangkat 3 sama dengan x kuadrat dan seterusnya. Daripada menggunakan pemetaan gambar, ada 2 angka, warna merah lebih banyak dari putih dan seterusnya, maka kita perlu suatu permetaan yang menghubungkan gambar itu dengan suatu bilangan, angka dengan suatu bilangan, warna dengan suatu bilangan. Maka kita sebut suatu variabel acak. Apakah variabel acak itu? Variabel acak adalah suatu fungsi yang mengaitkan ruang sampel dengan bilangan real. Ruang sampel sebagai domain, bilangan real sebagai hasil atau outcome. Ada 2 tipe variabel acak. Pertama, variabel acak diskrit, yang kedua, variabel acak kontinu. Kalau yang diskrit itu diperoleh dengan cara membilang, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Menghitung banyak siswa perempuan di suatu kelas termasuk skrit. Yang kontinu misalnya tinggi badan atau berat badan diperoleh dengan cara mengukur, menimbang, dan seterusnya. Alat alfabet. Limitnya telepon yang masuk dalam 1 jam. Pindahan cincin tunangan. Waktu yang diperlukan dijamkan mencapai lokasi kebakaran. Diameter batang bunga tulip. Warna-warna bunga tulip. Dan yang terakhir, banyaknya bunga yang tumbuh. Bagaimana jawabannya? Coba kita periksa jawabanmu ya. Betulkah? Jadi yang pertama kontinu ya. Yang kedua variabel acak diskrit. Yang ketiga bukan variabel acak. Yang keempat variabel acak kontinu. Yang kelima variabel acak kontinu. Yang keenam bukan variabel acak. Yang ketujuh variabel acak diskrit. Yang pertama, percobaan melempar sebuah dadu bernada 6 sebanyak 2 kali. Misalkan variabel acak X-nya adalah jumlah kedua mata dadu yang muncul. Pertama, misalnya 1,1, artinya
Contoh kedua, keluarga Ali berencana mempunyai 3 anak. Variabel acak X menyatakan jumlah anak laki-laki yang mungkin lahir. Berarti kemungkinan ruang sampelnya itu LLL atau laki-laki semua. Nah, laki-laki semua itu berarti jumlahnya 3, berarti X sama dengan 3. LLP itu berarti laki-lakinya 2. X sama dengan 2, berarti 2 anak laki-laki yang lahir di keluarga Ali. Fungsi peluang diskrit. Jadi tadi kita sudah mengetahui variabel acak X untuk nilai-nilai X1, X2 sampai Xn itu yang finite ya, atau hingga, atau yang infinite X1, X2, X3 dan seterusnya, maka X disebut variabel acak diskrit. Nah, variabel acak diskrit ini atau fx itu adalah peluang X sama dengan X untuk X dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Disebut fungsi kepadatan peluang atau kita selanjutnya sebut saja fungsi peluang diskrit. Teorema tentang fungsi peluang diskrit. Yang pertama, setiap peluang itu nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Teorema fungsi peluang diskrit. Pertama, setiap nilai peluang lebih besar atau sama dengan 0. Kita tahu bahwa nilai peluang itu pasti adalah 0. Berikutnya, jumlah semua nilai peluang haruslah sama dengan 1. Kita tahu bahwa nilai peluang hasilnya adalah 1. Hanya dadu bermata 4 dilempar 2 kali. Jadi dadunya itu punya sisi angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi 3. Tidak kelihatan ya 3K. Kemudian dicatat nilai maksimum dari kedua pelemparan tersebut. Kemungkinannya ada 16, yaitu angka sisi dilempar 2 kali. Jadi kemungkinannya 4 pangkat 2 sama dengan 16. Yang pertama kemungkinannya 1 dengan 1. 1 dengan 1 maksimumnya adalah 1. Kemungkinan berikutnya yang mempunyai nilai maksimum 2, yaitu 1, 2, 2, 2, dan 2, 1. Berikutnya yang mempunyai nilai maksimum 3, yaitu 1, 3, 2, 3, 3, 3, 2, dan 3, 1. Berikutnya yang mempunyai nilai maksimum 4. Kemungkinannya 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 2, dan 4, 1. Jadi bisa kita lihat X sama dengan 1, itu kan ada 1 dari 16, berarti peluangnya 1/16 ini ya. Lalu X sama dengan 2, kemungkinannya ada 3, maka 3/16. Berikutnya sampai yang 4 ini ada 7 kemungkinan, jadi 7/16. Kalau kita jumlahkan ini semuanya adalah 16/16 atau sama dengan 1. Grafiknya bisa dibuat dari tabel yang tadi itu. Sumbu X-nya menyatakan hasilnya yaitu 1, 2, 3, atau 4. Yang Fx itu menyatakan nilai peluangnya 1/16, 3/16, sampai 1.
Berarti kalau contoh 1 tadi, kalau kita buat distribusi peluangnya, kemungkinannya jumlah mata ada 2, X-nya ya, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12. Berapa peluangnya? 2 itu kemungkinannya ada 1 dari 36 kemungkinan, jadi 1 per 36. Yang 3 ini ada 2 kemungkinan, jadi 2 per 36. Yang 9 ada 4 kemungkinan, jadi 4 per 36. Kalau dijumlahkan semua ini nilainya 1. Contoh 4 adalah pelemparan uang logam sebanyak 2 kali. Kemungkinannya variabel acaknya itu adalah banyaknya angka yang muncul. Angka-angka itu ada 2. Ya, angka dengan angka gambar berarti angkanya 1, gambar angkanya juga 1, gambar-gambar tidak ada muncul angka. Sekarang kita hitung distribusi peluangnya. Untuk peluang X sama dengan 0, ada 1 kemungkinan, jadi 1 per 4. Untuk jumlah 1 ada 2 kemungkinan, yaitu AG dan GA, maka 2 per 4. Untuk angka 2, yaitu 1 kemungkinan, jadi 1 per 4. Kalau dijumlahkan, semuanya adalah 1. Contoh kelima. Ini ada papan A dan papan B. Di situ ada angka 1, 2, 3. Distribusi peluangnya ini. Buktikan bahwa X1 tambah X2 adalah variabel acak. Tadi X1 apa? Ya, peluang jumlahnya 2. Berarti jumlah 2 itu di papan A itu 1, papan B juga 1. 1 di papan A itu peluangnya 1 per 2. Ini kan 1 dibanding ini ya, 1 per 2. Lalu 1 pada papan B peluangnya 1 per 3. Maka peluang A tambah B setengah kali 1/3 sama dengan 1/6. Kemudian jumlah 3. Jumlah 3 itu bisa 1 dengan 2 pada papan A1, pada papan B2. Atau 2, 1 pada papan A2, pada papan B1. Sekarang kalau 1 pada papan A kan setengah peluangnya. Dan pada papan B itu 2. 2 peluangnya 1/3 pada papan B. Maka setengah kali 1/3 sama dengan 1/6. Begitu seterusnya sampai dengan jumlah yang 6. Kalau yang 6 itu berarti 3 pada papan A, 3 pada papan B. 3 pada papan A itu 1/4, 3 pada papan B 1/3, sama dengan 1/12. Kalau dijumlahkan semua, peluang X1 sama dengan fungsi kumulatif X1. Untuk I yang besar dari 1 berlaku fungsi peluang X1 XI sama dengan fungsi kumulatif XI dikurang fungsi kumulatif sebelum I atau XI-1. Untuk X kurang dari X1, maka Fx sama dengan 0. Untuk X lainnya berlaku fungsi kumulatif X sama dengan jumlah dari XI yang kurang dari X, jumlah semua Fxi. Sifat-sifat fungsi kumulatif. Suatu fungsi fx disebut fungsi distribusi kumulatif jika dan hanya jika memenuhi limit x menuju min hingga sama dengan 0,